Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Bagaimana kabarnya rekan-rekan Nugroho Room? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan tetap sehat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan jangan lupa persiapan untuk soal SKB, persiapan kita harus maksimal karena pelaksanaannya tinggal 1 bulan. Bulan depan ini sudah mulai ya, pertanggal 1 Agustus. Baik, kali ini saya akan membahas terkait SKB di Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan ya, atau PJOK. Jadi kali ini saya akan membahas tentang latihan soal SKB guru PJOK ya, berdasarkan kisi-kisi atau penulisan soal pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Karena kemarin ada beberapa yang request. Baik, langsung kita bahas soal yang pertama. Dalam permainan bola basket, penyerang yang dilakukan tanpa menggunakan pola tertentu tergantung pada penguasaan teknik, kemampuan individu, dan kesempurnaan fisik setiap anggota regu disebut pola penyerangan titik-titik. A. Berpola, B. Bebas, C. Cepat, D. Bervariasi, E. Terprogram. Mana kira-kira jawaban yang tepat? Khusus untuk para guru olahraga ya. Ya benar, jadi jawaban yang tepat adalah bebas, penyerangan bebas. Artinya apa? Penyerangan bebas itu adalah penyerangan tanpa pola yang sangat bergantung dari penguasaan teknik, taktik, dan kesempurnaan fisik setiap anggota tim yang baik. Meskipun bebas, namun penyerangan ini harus tetap ada koordinasi dan kerjasama antar pemain, sehingga terwujud adanya saling pengertian setiap pemain. Seperti itu. Berikutnya soal nomor 2. Pola dalam permainan sepak bola diterapkan dengan tujuan dapat menerobos pertahanan lawan dan menciptakan gol sebanyak-banyaknya sehingga dapat memenangkan pertandingan adalah pola titik-titik. A. Penyerangan, B. Pertahanan, C. Gerakan tersusun, D. Pertahanan yang rapat, D. Mencari ruang yang kosong. Sepak bola. Jawaban yang tepat ya benar. A, yaitu penyerangan ya. Sangat jelas. Jadi tujuan adanya pola penyerangan sepak bola adalah untuk memenangkan suatu permainan dan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Daya dan stamina setiap tubuh masing-masing adalah hal yang perlu diingat. Selain daya dan stamina, juga pengontrolan bola yang baik, kerjasama antar tim, dan penguasaan teknik akan menentukan baik tidaknya pola penyerangan permainan. Berikutnya soal nomor 3. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola ini dilakukan dengan susunan pemain 4-2-4. Berarti 2 pemain sebagai pemain titik-titik. A. Penyerangan, B. Belakang, C. Sayap, D. Tengah, E. Gelandang. Ya, jawabannya benar, yaitu D. Tengah ya. Artinya bahwa pola penyerangan ini terdiri atas 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, dan 4 pemain depan. 4 pemain belakang terdiri atas 2 orang bek kanan dan bek kiri. 2 pemain tengah terdiri dari gelandang kanan dan gelandang kiri. 4 pemain depan terdiri atas 2 orang penyerang sayap kanan luar serta sayap kiri luar. Seperti itu. Berikutnya soal nomor 4. Pada permainan sepak bola, seorang pemain diberi tugas khusus untuk menjaga seorang pemain lawan agar tidak masuk daerah atau mengacaukan pertahanan adalah pertahanan titik-titik. A. Individu, B. Daerah, C. Pertahanan campuran, D. Zona defense, E. Pertahanan bebas. Ya, jawabannya adalah A. Individu ya. Terlihat sekali di situ. Untuk pembahasannya saya bahas pertahanan individu atau man-to-man defense, di mana pemain mempunyai tanggung jawab untuk menjaga setiap lawan tertentu dan mengikuti sampai lawan menyerah. Kemudian pertahanan daerah atau zona defense, di mana pemain mempunyai tugas menjaga daerahnya masing-masing yang menjadi ruang lingkupnya dan akan men-tackle setiap ada pemain di belakangnya, berusaha mencegah ya. Kemudian pertahanan kombinasi atau combined defense, di mana setiap pemain menjaga lawannya dengan tiba-tiba berpindah tempat. Tugasnya dapat diserahkan pada pemain yang lebih dekat dengan lawan, seperti itu. Berikutnya, soal nomor 5. Dalam permainan sepak bola, pola pertahanan susunan pemain 5-3-2 berarti 5 adalah titik-titik. A. Pemain, B. Pemain tengah, C. Pemain sayap, D. Pemain gelandang, E. Pemain belakang. Mana kira-kira jawaban yang tepat? Ya, pemain belakang. Jadi 5 pemain adalah pemain yang di belakang atau back player versus player atau man to face man. 5 pemain tersebut merupakan back pemain yang berposisi paling belakang setelah kiper, sedangkan pemain yang diberi tugas untuk menjaga lini pertahanan adalah sama, yaitu back. Kemudian soal nomor 6. Permainan bola voli yang menggunakan pola penyerangan dengan sistem 4SM 2SU berarti pemain set upper sebanyak titik-titik. A 1 orang, B 2 orang,
C 3 orang, D 4 orang, E tidak ada. Ya, jawabannya 2 orang, B. Jadi permainan bola voli yang menggunakan pola penyerang dengan sistem 4SM 2SU berarti pemain set upper sebanyak 2 pemain. Pola penyerangan dalam olahraga bola voli banyak variasinya, salah satunya adalah sistem penyerangan seperti itu. 4SM berarti 4 orang pemain akan menjadi smasher dan 2 orang pemain akan menjadi set upper. Seperti itu. Kemudian soal nomor 7. Berikut ini adalah pola pertahanan terhadap servis dalam permainan bola voli A24 06 C15 D32 E ABC benar. Ya. Jawabannya adalah E, yaitu ABC benar. Jadi pola pertahanan terhadap servis dalam permainan bola voli disebut blocking ya. Block. Berikutnya soal nomor 8. Dalam permainan bola voli terdapat pola pertahanan servis dengan sistem 1-5. 5 di sini berarti pemain A smasher, B set upper, C universer, D cadangan, E pemain servis. Ya, jawabannya E, yaitu pemain servis. Jadi bola voli adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing tim berjumlah 6 orang. Dalam permainan bola voli terdapat pola pertahanan servis dengan sistem 1-5. 5 berarti pemain penerima servis. Berikutnya, soal nomor 9. Organisasi bola voli Indonesia adalah A PBVSS, B PBSI, C PASI, D PBFSI, E Perbasi. Ya. Jawabannya adalah D, yaitu PBVSI. Jadi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau disingkat PBFSI adalah induk organisasi olahraga bola voli di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada 22 Januari 1955 di Jakarta dan ditunjuk pula Ketua Umum PBFSI yang pertama, yaitu Bapak Wim J. Latumeten. Berikutnya soal nomor 10. Menurut awalan, melakukan awalan dengan ancang-ancang lebar dan datar merupakan salah satu cara dalam melakukan titik-titik. A smash, B block, C melayang, D pertahanan, E umpan. Jawaban yang tepat adalah ya A, yaitu smash. Jadi smash adalah suatu pukulan yang dilakukan dengan keras memakai teknik tertentu. Hal ini dilakukan agar bola bisa memasuki lapangan lawan main supaya tidak bisa dibendung oleh regu lain yang menjadi lawan dalam permainan dengan tujuan agar mampu meraih nilai. Seperti itu. Berikutnya soal nomor 11. Berdiri tegak dengan kaki terbuka selebar bahu dan salah satu kaki berada di depan merupakan teknik titik-titik. A shooting, B overhead pass, C sit shot, D jump shot, E long shot. Ya, jawabannya teknik C, yaitu set shot. Jadi set shot ini adalah bagian dari teknik shooting, yaitu menembakkan bola kering. Set shot adalah teknik menembakkan bola dengan kedua tangan dan dilakukan tanpa lompatan. Tembakan ini dilakukan saat pemain melakukan lemparan bebas atau ketika pemain tidak mendapatkan halangan saat shooting selama pertandingan berlangsung. Berikutnya, soal nomor 12. Kedua tangan memegang bola dalam keadaan melayang adalah salah satu cara melakukan titik-titik. A set up, B jump shot, C lay up shot, D overhead pass, E blocking. Ya, jawabannya adalah D, overhead pass. Jadi overhead pass ini adalah passing atau operan yang dilakukan dengan cara memegang bola di atas kepala, kemudian melemparkannya ke rekan setim yang tidak dijaga dengan ketat. Overhead pass ini merupakan passing yang sangat berguna untuk menghindari sambaran lawan yang berada tepat di depan kita. Dan teknik operan di atas kepala atau overhead pass ini umumnya dilakukan ketika pengoperan dan rekan setimnya memiliki postur lebih tinggi dari lawan yang sedang menghadang, seperti itu. Berikutnya soal nomor 13. Salah satu permainan softball, penjaga lapangan yang dapat menyentuh base sebelum pelari adalah titik-titik. A full base, B home plate, C shortstop, D batter out, E force out. Ya, jawaban yang tepat benar, yaitu E force out. Jadi artinya force out ini suatu kejadian di mana runner atau pelari terpaksa harus lari ke base di depannya.
Matinya pelari yang terjadi karena ia terpaksa lari ke base berikutnya, sebab ada pelari lain di belakangnya dengan resiko akan di-take atau dikeluarkan. Seorang pemain bertahan hanya perlu menyentuh base yang akan dicapai oleh pelari tadi dengan memegang bola dan menyebabkan pelari mati atau kena out tadi ya. Berikutnya soal 14. Dalam permainan softball terdapat garis yang ditarik dari home plate. Garis tersebut dinamakan titik-titik. A. Foul line, B. Foul ball, C. Grand slam, D. Bervariasi, E. Frog ball. Ya. Dalam permainan softball. Benar, jawabannya adalah full line. Jadi, full line ini adalah garis yang ditarik dari home plate melalui base 1 dan base 3 sampai ke pagar lapangan dan tegak lurus ke atas. Garis-garis ini harus diperhatikan dalam permainan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga 14 soal ini bermanfaat untuk rekan-rekan khususnya guru PJOK ya. Semoga pelaksanaan SKP berjalan lancar dan rekan-rekan sukses untuk menjadi CPNS tahun ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akhiri, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.